Kitab Bughyatul Mustarsyidin itu yang dikarang oleh Abdurrahman Al-Masyhur kalau tidak salah, itu seorang Habib dia, itu menyalahi atau yukhalifu qaulal jumhur fi ashabi Syafi'i. Tidak ada ashab Syafi'i yang berpendapat seperti itu. Bukan daripada Bani Alawi menikahi Syarifah sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Wa yushammu minhu raihatun min rawaihil jahiliyah. Ini kalau dikembangkan ini berbahaya, apalagi sampai diumumkan, sampai mempermasalahkan di hadapan orang banyak. Nanti kalau orang Indonesia mendengar itu, kemudian merasa, oh kalau begitu mereka menganggap itu rendah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini akan terjadi hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan berbangsa, bertetangga dan sebagainya. Ada kesalahan orang dalam memahami kafa'ah dalam bab nikah. Kafa'ah dalam bab nikah dalam mazhab Syafi'i itu ada hanya ketika terjadi perselisihan antara anak perempuan dengan ayahnya yang wali mujbir. Jadi begini, dalam mazhab Syafi'i itu ada yang disebut wali mujbir. Wali mujbir itu adalah ayah atau kakek yang dapat memaksakan anak perempuannya menikah. Nah, di dalam masalah ketika seorang ayah menikahkan anaknya tidak dalam keadaan satu kufu dengan cara memaksa ini, maka apabila perempuannya itu tidak mau, maka nikahnya ini tidak sah. Yang demikian itu hanya ketika terjadi perselisihan itu, tidak kemudian menjadi syartus sihah. Banyak orang yang salah kaprah kemudian menjadikan kafa'ah sebagai syartus sihah, syarat sahnya nikah. Jadi kafa'ah ini hanya sebagai syarat sah, syarat luzum, namanya syartul luzum, syarat terus atau tidaknya pernikahan. Jadi adanya pun hanya ketika seorang anak perempuan ini tidak menerima dengan calon suami atau suami yang telah dinikahkan oleh wali mujbirnya dalam keadaan tidak sekufu. Kufu di dalam mazhab Syafi'i itu ada dari agama, dari ifah, dari nasab, dari hirfah. Apabila perempuan ini misalnya seorang kaya raya, ayahnya kaya raya, kemudian dipaksakan secara ijbar, secara paksa oleh ayahnya, kemudian ayahnya ini ternyata menikahkannya bukan dengan orang kaya, maka anak ini boleh tidak mau karena tidak sekufu. Tapi kalau anaknya ini menerima, maka itu tidak menjadi soal. Atau nasab. Misalnya anak perempuan ini anak raja. Anak perempuan ini anak seorang raja, kemudian ayahnya dengan hak ijbarnya dia itu menikahkan putrinya ini tanpa sepengetahuan putrinya dengan rakyat jelata. Maka ini kemudian apabila anaknya tidak menerima, maka tidak sah pernikahannya karena dinikahkan secara ijbar dengan yang tidak satu kufu. Nah, begitu pula seperti video atau yang disebutkan oleh Kang Riko tadi, bahwa ada video seorang Habib yang mengatakan bahwa tidak sah seorang Syarifah menikah dengan orang Indonesia karena tidak sekufu. Nah, ini salah paham dalam memahami bab kafa'ah di dalam mazhab Syafi'i. Disangkanya kafa'ah ini adalah sebelum terjadinya pernikahan. Kafa'ah ini diatur di dalam mazhab Syafi'i hanya ketika sudah terjadinya pernikahan secara ijbar oleh wali mujbirnya, lalu kemudian anak perempuannya ini tidak bersedia karena tidak sekufu, baik di dalam masalah agama, baik dalam masalah ifah, di dalam masalah nasab, dalam masalah hirfah dan lain sebagainya. Kalau sekufu, walaupun anak perempuannya ini tidak mau, tetap sah karena seorang ayah mempunyai hak ijbar dalam mazhab Syafi'i. Nah, tidak sah itu hanya ketika anaknya ini tidaklah menerima karena laki-laki itu tidak sekufu, baik di dalam masalah nasabnya, baik dalam masalah ifah dan tidak ifahnya, misalnya tidak suka sholat, berasal dari keluarga yang tidak ibadah, atau pekerjaannya rendah, atau nasabnya rendah dan sebagainya. Tapi apabila tidak ada penolakan, apalagi ayahnya sejak awal sudah menerima,
kemudian si putrinya ini juga seorang yang sayyidah ini juga menerima, kemudian dikatakan tidak sah, ini tidak ada landasannya. Ini tidak ada landasan di dalam agama Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Contoh lagi dalam mazhab Hanafi. Kapankah mazhab Hanafi itu ada bab kafa'ah sangat signifikan dibahas, yaitu ketika seorang anak perempuan menikah dengan sendirinya tanpa kehadiran walinya, kemudian walinya tidak terima karena anak perempuannya ini menikah tanpa sekufu. Karena di dalam mazhab Abu Hanifah, anak perempuan yang rosyidah itu sudah boleh menikahkan dirinya dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Lalu setelah menikah dia izin, dia bilang kepada ayahnya, boleh, dalam mazhab Abu Hanifah. Nah, ketika setelah menikah anak perempuan ini mengatakan pada ayahnya ternyata mengetahui dia tidak sepupu, maka ayahnya boleh untuk tidak setuju, dan itu secara otomatis tidak sah itu menikahnya anak perempuannya itu, karena dia menikah tanpa kehadiran ayah dengan yang tidak sekufu. Apabila menikahnya dia dengan sekufu walaupun tidak dihadiri oleh ayahnya, menurut mazhab Abu Hanifah itu sah. Nah, ini hanya dalam mazhab dalam permasalahan ketika salah seorang antara wali atau anak perempuan yang tidak ridha dengan pernikahan yang sudah terjadi. Yang dalam mazhab Syafi'i itu adalah ketika anak perempuannya tidak ridha dinikahkan secara ijbar dengan yang tidak sepupu, atau dalam mazhab Abu Hanifah adalah ketika anaknya telah menikah tanpa sepengetahuan ayahnya, kemudian ketika dia memberitahukan kepada ayahnya ternyata si laki-lakinya ini tidak sepupu, maka disitulah tidak sah, karena kafa'ah merupakan syartul luzum di dalam pernikahan mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kitab Bughyatul Mustarsyidin itu yang dikarang oleh Abdurrahman Al-Masyhur kalau tidak salah, itu seorang habib, dia itu menyalahi atau yukhalifu qaulal jumhur fi ashabi Syafi'i. Tidak ada ashab Syafi'i yang berpendapat seperti itu. Maka walaupun di dalam pondok pesantren kitab Bughya itu salah satu yang juga merupakan referensi, tetapi bukan berarti itu semua yang ada di dalam kitab itu bisa untuk dipakai. Apabila pilihan masalah dalam Bughya itu yukhaliful jumhur fi ashabi Syafi'i, maka itu bisa diabaikan, termasuk di dalam masalah bab kafa'ah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Masyhur itu, bahwa seorang syarifah tidak sah menikah dengan seorang yang bukan syarif, yang bukan turunan Nabi, itu menyalahi jumhur ulama Syafi'i. Dan kaul itu bisa disebut dengan kaul syad, la yu'tamad wa la yuhtajju bih. Tidak bisa dijadikan hujjah. Kaul yang menyalahi jumhur ashab Syafi'i. Masalah adab jangan dibawa-bawa dalam masalah hukum. Beradab, kadang-kadang kita juga pernah mendengar ada orang-orang yang sudah menikah. Jadi seorang syarif seorang syarifah menikah dengan orang Indonesia, bapaknya sudah setuju, perempuannya ini setuju. Setelah menikah dipermasalahkan oleh habib-habib yang lain, berlandaskan pendapat dari Syekh Abdurrahman Al-Masyhur ini dalam kitab Bughya. Sedangkan kaul ini la yu'tamad, kaul ini la yuhtajju bih, tidak bisa dijadikan hujjah. Karena apa? Karena yukhalifu jumhurul ashab fi madhhab Syafi'i. Dan apabila ini dikembangkan, bahkan ada yang katanya walaupun diundang ini tidak boleh datang, ya kan? Walaupun dia keluarga, kita tidak boleh datang, karena ini terjadi itu aib. Seorang syarifah menikah dengan orang Indonesia yang bukan turunan daripada Rasulullah. Ini tidak ada di dalam ajaran agama Islam. Wa yushammu minhu raihatun min rawaihil jahiliyah. Ini kalau dikembangkan ini berbahaya, apalagi sampai diumumkan, sampai mempermasalahkan di hadapan orang banyak di media-media sosial. Ini akan terjadi harmonisan kehidupan sosial. Nanti kalau orang Indonesia mendengar itu, kemudian merasa kalau begitu mereka menganggap itu rendah dan sebagainya. Nah, ini akan terjadi
hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan berbangsa, bertetangga dan sebagainya. Nah, kalau umpamanya seorang syarif atau seorang habib itu ketika dia punya anak perempuan ada yang melamar, dirinya sendiri merasa bahwa tidak mau menerima, itu hak dia. Tidak ada masalah. Banyak juga orang-orang di Indonesia ini yang ada yang melamar tidak menerima karena dianggap tidak pas dalam beberapa hal. Tetapi ketika dia menerima, anaknya menerima, bapaknya menerima, keluarga terdekatnya menerima, orang lain tidak boleh mempermasalahkan. Apalagi satu kabilah mempermasalahkan itu. Lah ini saya kira nanti tidak ada keharmonisan dalam kehidupan bersosial, dalam kehidupan bertetangga, karena orang lain nanti akan merasa direndahkan dengan pendapat-pendapat yang disampaikan itu. Kalau tidak menerima secara pribadi itu hak dia. Anaknya misalnya menolak, itu hak dia. Orang tuanya juga menolak, itu hak dia. Tetapi ketika sudah terjadi misalnya dipermasalahkan oleh orang lain karena merasa ini dia adalah orang yang berkasta rendah dan kemudian ini syarifah berkasta tinggi, ini lama-kelamaan akan terjadi gap sosial. Ini yang kita tidak inginkan, ya kan? Di dalam apalagi pendapat itu bertentangan dengan madhabnya sendiri, bertentangan dengan seluruh pendapat madhab Syafi'i, atau memang karena salah memahami. Misalnya dalam memahami ini harus ada izin dari seluruh habaib, karena memang di dalam ibarah madhab Syafi'i, kitab-kitab itu ada begini, bahwa harus mendapatkan dari izin dari al-auliya il-baqin al-mustawin, aulia wali-wali yang tersisa yang sama derajatnya. Nah, ini salah dipahami, mungkin seluruh dari keluarganya itu harus mendapatkan izin. Tidak. Ibarah itu hanya untuk misalnya ada dua wali yang sama derajat. Seorang perempuan ini punya dua kakak laki-laki. Itu namanya al-auliya al-mustawin al-baqin. Yang satu menikahkan, yang satu tidak tahu. Nah, ketika yang satu tidak tahu ini kemudian setelah pernikahan dia tahu, kemudian dia tidak setuju karena dia tidak sekufu, laki-laki yang dinikahkan oleh kakak laki-laki yang satu ini, maka disitulah dapat tidak sah. Tapi kalau yang menikahkan ini ayahnya sendiri, ayahnya itu ahaqqu biha, karena dia wali mujbir, maka tidak akan ada masalah di dalam masalah kafa'ah atau tidak kafa'ah. Kecuali anak perempuannya itu menolak. Apabila anak perempuannya menolak karena laki-laki sekufu, baru ini tidak sah, karena kafa'ah dalam madhab Syafi'i adalah syaratul luzum, syarat terusnya pernikahan. Apabila anaknya ini ridha, enggak jadi soal. Tapi kalau anak perempuannya ini tidak ridha, dengan ijbarnya dari ayahnya ini, maka anaknya ini dapat memutuskan luzumun nikah ini. Baiklah, saya tidak bosan-bosan untuk kembali mengambil ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Segala pemahaman yang bertentangan dua ayat ini maka ditolak. Apalagi yushamu minhu raihat min rawaihil jahiliyah. Nanti akan terjadi ketimpangan sosial. Tidak saling harga menghargai, tidak saling hormat menghormati. Akan terjadi ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi, di mana seseorang sekelompok merasa lebih mulia dari kelompok lainnya karena darahnya. Sedangkan ini adalah tidak diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat di dalam Al-Qur'an dari ayat pertama sampai ayat terakhir, adakah kemuliaan dilihat dari nasab? Tidak ada. Hadis-hadis Nabi dari berbagai macam kitab-kitab hadis, lihat apakah ada kemuliaan yang diajarkan oleh ajaran universalisme Islam itu, bahwa kemuliaan itu berlandaskan garis keturunan nasab. Tidak ada. Al-Quran di berbagai macam ayat mengatakan bahwa kemuliaan itu berdasarkan iman, berdasarkan takwa, ketinggian derajat berdasarkan ilmu.
Amal saleh itu yang akan menjadikan seseorang menjadi khairul bariyah. Setiap ajaran dan pemahaman yang berbeda dengan itu maka ditolak dan mardud dari ajaran Islam. Dan inilah ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam. Di Jawa dulu juga begitu. Orang-orang turunan raja tidak mau menikahkan anak-anak perempuannya dengan laki-laki dari rakyat jelata. Di Banten juga sama. Orang-orang Banten merasa keturunan Rasul, turunan raja, tidak mau menikahkan putrinya dengan keturunan biasa. Ini sudah dihapus oleh ajaran Islam bahwa derajat manusia di depan Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Yang membedakan adalah takwanya. Yang membedakan adalah amal salihnya. Siapa orang yang mau bekerja keras untuk mendapatkan ilmu, maka dia tinggi derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Siapa orang yang mau lebih bertakwa dari yang lainnya, maka dialah yang lebih mulia dari yang lainnya. Inilah ajaran Islam.